Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nursan dengan NIM S1120036. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan berikan penjelasan mengenai contoh kasus penggunaan nested if, nested loop, dan array sebagai tugas final pemrograman dasar. Jadi di sini untuk nested if, langsung saja di sini nested if sendiri saya akan gunakan untuk membuat permainan tebak angka 1 sampai 20. Jadi untuk contohnya seperti ini. Di tebak angka 1 sampai 20 dalam 3 kali percobaan. Contohnya saya masukkan 14, jawabannya salah. Jadi itu untuk di sini akan muncul clue di bawah 10. Berarti contohnya masukkan 7, jawaban salah, dan biaya bilangan genap. Berarti kemungkinannya adalah 2, 4, 6, dan 8. Saya masukkan 4 dan jawaban benar. Kita coba lagi. Contohnya 6, jawaban salah, dan dia 10 ke atas. Saya masukkan 17, jawaban salah, dan itu bilangan genap. Jadi 12, 14, 16, 18, 20, begitupun karena di sini 10 ke atas berarti 10 juga termasuk. Masukkan 10 dan jawabannya salah. Jadi jawaban yang benar itu 16. Jadi di sini untuk jawaban yang benar di sini yaitu bersifat random, bersifat acak. Jadi lebih jelasnya saya akan buat di sini. Di sini saya akan buat folder baru dulu. Oke. Ini saya akan buat dulu untuk nested if. Kemudian kita buatkan HTML-nya. Setelah itu kita buat di sini untuk nama programnya sendiri atau nama halaman webnya dalam paragraf, yaitu tebak angka 1 sampai 20 dalam 3 kali percobaan. Kira-kira seperti ini. Setelah itu kita siapkan kolom berikutnya dan ID-nya yaitu jawab. Kemudian kita siapkan button untuk memastikan jawaban kita benar atau tidak. Button, kemudian jawab. Di sini on click-nya sendiri untuk masuk ke dalam script-nya. Saya gunakan answer, jadi dia akan masuk ke dalam function answer. Setelah itu kita masukkan buat text script. Setelah itu kita buat function-nya itu answer. Oke, di sini untuk jawaban yang benar sendiri, untuk jawaban yang benar nantinya itu kan bersifat random, makanya kita siapkan terlebih dahulu yaitu variable x, di mana variable x ini karena bersifat random saya gunakan library math. Jadi math for, setelah itu kita buatkan math.random karena kita akan random 1 sampai 20, berarti di sini kita 20 kemudian plus 1. Kenapa plus 1? Karena kalau kita tidak menggunakan plus 1 berarti yang random itu 10 sampai 19. Bahkan yang kita ingin randomkan itu 1 sampai 20. Jadi, oke, kita masuk ke function-nya. Sebenarnya juga kita bisa tarik ke dalam function. Kita taruh sebagai global saja. Setelah itu kita ambil variable y. Untuk variable y itu sebagai inputan dari ID jawab. Oke, di sini saya ingin buat dalam bentuk bulat garis in. Oke, seperti ini. Kemudian kita buat percabangannya. Jadi jika x sama dengan y, dan saya akan buat alert jawaban benar. Seperti ini. Setelah itu kita buatkan confirm apakah ingin coba lagi atau tidak. Di sini saya buatkan variable z
jika ingin coba lagi berarti Z sama dengan true. Jadi di sini kita akan refresh laman webnya. Jadi untuk refresh laman web dengan JavaScript kita gunakan location.reload. Oke, seperti ini. Nah, ini untuk jika jawaban benar. Bagaimana jika kalau jawabannya salah? Jadi di sini else. Nah, di sini kan ada dalam 3 kali percobaan. Makanya di sini saya akan buat dulu variabel percobaannya. Karena ada 3, jadi di sini sama dengan 3. Jadi jika salah, di sini akan muncul juga alert jawaban salah. Setelah itu variabel coba ini berkurang 1. Berarti sekarang percobaannya tinggal 2. Misal kalau kita main dengan percobaan 3, berarti jika salah berarti percobaannya kurang 1. Berarti sekarang sisa percobaannya menjadi 2. Berarti di sini kita buatkan lagi untuk clue-nya. Jadi misal kalau sisa percobaannya 2, berarti clue-nya itu kita berikan bocoran jawabannya itu apakah jawaban yang benar itu berada di atas 10 atau di bawah 10. Nah, jika sisa percobaannya tinggal 1, di situ kita berikan lagi bocoran apakah angka itu bilangan ganjil atau bilangan genap. Jadi sini kita buatkan if untuk jika sisa percobaannya sama dengan 2, berarti di sini kita berikan clue. Berarti di sini saya akan siapkan elemen pada HTML-nya. Seperti ini. Jadi jika sisa percobaan sama dengan 2, berarti dokumen get element by ID dengan clue itu untuk inner HTML-nya. Atau di sini kita buatkan dulu percobaan jika lebih besar dari 10 atau tidak. Jadi jika X besar sama dengan 10, berarti untuk clue-nya itu akan muncul 10 ke atas. Kira seperti ini. Jika selain dari 10 ke atas berarti di bawah 10. Oke, ini jika sisa percobaannya masih ada 2. Kalau misal sisa 1, berarti di sini pilihannya ya ganjil atau genap sesuai yang tadi. Sini untuk bocoran selanjutnya itu atau clue selanjutnya berarti bilangan genap jika X modulus 2 sama dengan 0. Sini jika selain genap berarti bilangan ganjil. Ini untuk sisa percobaan sama dengan 1. Berarti kalau selain itu sama dengan 0, berarti sih saya buat saja else. Maka di sini karena sisa percobaannya sudah habis, berarti kita buatkan error. Berarti kita saja atau sudah dianggap kalah, kamu kalah. Dan kita tampilkan jawaban yang benar. Jawaban yang benar adalah untuk X. Oke, setelah itu kita bisa juga buat confirm apakah ingin coba lagi atau tidak. Seperti ini. Jadi kira-kira seperti ini. Kita lihat hasilnya. Ini contohnya tadi. Nah, ini untuk hasilnya. Tebak angka 1 sampai 20 dalam 3 kali percobaan. Itu yang 4. Jawaban salah. Di bawah 10 berarti angka 1 sampai jawaban yang benar itu 1 sampai 10 selain 4. 7 jawaban salah, dan
Di sini kita plus supaya plus sebelumnya itu tidak hilang, jadi dia akan bertambah seperti ini. Jawaban salah, 10 ke atas 12. Jawaban salah dan dia bilangan ganjil di apa ya, 11, 13, 15, 17, 19, 15. Jawaban benar. Contohnya kita ulang lagi, contohnya 3. Jawaban salah, di bawah 10 berarti 1 sampai 10 selain 3, 6. Jawaban salah dan bilangan genap. Nah, kalau kita coba dengan 2, jawaban salah dan kalah, jawaban yang benar adalah 8. Jadi kira-kira sudah berjalan dengan baik. Sekira untuk nested if sudah selesai, kita langsung lanjut ke nested loop. Oke, jadi yang selanjutnya yaitu nested loop. Contohnya seperti ini. Jadi di sini saya membuat untuk nested loop itu membuat tabel perkalian. Jadi untuk tabel perkalian contohnya di sini saya masukkan perkalian awal 1, perkalian akhir 10. Jadi di sini akan dibuatkan tabel perkalian 1 sampai perkalian 10 seperti ini. 1, perkalian 2 dan seterusnya hingga perkalian 10. Jadi langsung saja kita buat. Di sini kita buat file baru, nested loop HTML. Kita buat HTML-nya dulu. Kita buat untuk nama laman webnya, buat tabel perkalian. Setelah itu kita buat kolom inputnya dan buttonnya. Setelah itu kita buat labelnya. Itu kita buat button. Ini kita lihat dulu hasil sementara seperti ini. Oke. Setelah itu kita buat on click untuk functionnya, menuju script. Oke, setelah itu kita buat scriptnya dan buat functionnya, buat taruh. Oke, setelah itu kita masukkan start dan end ini tuh ke dalam script. Jadi saya buat variable x dan variable y. Kira-kira seperti ini. Setelah itu kita tinggal, oh iya, di sini untuk perulangannya atau loopnya, di sini saya akan buat 2 perulangan, yaitu perulangan tabel dan perulangan kolom. Jadi di sini contohnya x-nya 1, y-nya 10. Jadi di sini akan dibuat perulangan 1 sampai 10. Kemudian untuk garisnya kita buat untuk 1 kali misalnya perkalian 2, 1 kali 2, 2 kali 2 dan seterusnya hingga perkalian 10. Jadi kita langsung saja kerjakan dulu. Namun di sini saya ingin buat percabangan karena bisa saja kolom untuk perkalian awal itu lebih besar daripada perkalian akhir. Jadi untuk kita antisipasi, kita buat percabangan di sini. Sub X ini untuk yang benar, dan ini kita misal X itu lebih besar dari Y, jadi perkalian awal lebih besar dari perkalian akhir. Di sini masukannya salah ya.
Kemudian kita langsung refresh saja. Oke, setelah itu kita buat ulangannya untuk membuat tabel. Jadi untuk bisa juga kita buat di HTML-nya pada elemen HTML untuk tabelnya, tapi kita buat saja di JavaScript untuk lebih efektif, karena untuk tabelnya sendiri, untuk jumlah tabelnya dia itu dinamis karena dia itu berdasarkan inputan start dan end ini, awal dan akhirnya. Jadi jumlah tabelnya bersifat dinamis. Jadi kita buat tabelnya di JavaScript. Kemudian kita buat tabelnya. Jadi dengan menggunakan create element. Jadi variabelnya kita sesuaikan saja. Di sini variabel table, create element table. Setelah itu kita gunakan perulangan yang selanjutnya untuk perulangan baris. Jadi untuk barisnya kira-kira ada, karena perkalian contohnya perkalian 2, 1 kali 2, 2 kali 2 dan seterusnya hingga 10 kali 2, berarti ada 10 baris. Ditambah dengan header, kita bisa sebut header untuk nama perkaliannya. Untuk perkalian 2 baris paling atas kita sebut nama perkaliannya, contohnya perkalian 2, berarti total ada 11 baris. Jadi di sini kita buat elemen barisnya. Jadi create element, kemudian kolom, setelah itu kita buat percabangan. Jika J sama dengan 0, berarti di situ kita bikin headernya. Di sini kita buat untuk J sama dengan 0, berarti text node-nya itu di sini create text node, perkalian I. Jadi misal ya untuk tabel pertama berarti itu perkalian yang pertama, contohnya 1. Jadi misal n-nya startnya 1, berarti kita mulai dulu dari 1, maka di sini muncul perkalian 1. Jadi jika bukan 0 garisnya, berarti untuk text node-nya di sini I dikali J, I kali J. Kenapa I kali J? Jadi misal 1, misal di sini 1, kemudian di sini juga 1, berarti 1 kali 1, kemudian baris kedua 2 kali 1, 3 kali 1, dan seterusnya hingga 10 kali 1. Setelah itu kita tinggal masukkan text node-nya ke dalam kolom. Setelah itu kita masukkan kolom ke dalam baris. Setelah itu kita masukkan lagi baris ke dalam tabel seperti ini. Setelah itu kita tinggal masukkan lagi tabelnya ke dalam salah satu elemen pada HTML. Oh ya, di sini kita belum buat elemen untuk barisnya. Di sini saya buat dulu. Jadi setelah itu kita tinggal masukkan main get element, hasil di open child tabel seperti ini. Kira seperti ini. Kita lihat hasilnya 10. Di sini perkalian akhir. Terulang 1 sampai 5 saya dulu. Di perkalian 1, 2 kali 1 kali 1, 2 kali 1, 2 kali 2, perkalian 3, perkalian 4, dan perkalian 5. Jawabannya sudah 4 ya.
Jadi sekarang kita tinggal atur saja stylenya bagaimana. Di sini saya ingin atur stylenya dulu. Ingin dia ada outline-nya garis luar dan dia itu teret ke samping bukan ke bawah. Oke, tabel. Sini tabelnya supaya dia tidak pindah baris, kita buat display-nya inline. Kemudian sini untuk supaya ada garis luarnya atau garisnya, outline-nya kita tambahkan border. Ini 1 pixel saja. Contoh seperti ini, dia berderet ke samping dan sini ada garisnya. Oke, saya tambahkan dulu border collapse supaya lebih rapi lagi. Contoh 2 sampai 7. Ada perkalian 2 kemudian perkalian 7. Oke, sudah sesuai. Contohnya di sini 7 sampai 16. Jadi ada perkalian 2, perkalian 3, perkalian 4 dan seterusnya hingga perkalian 16. Jadi kira-kira sudah berjalan sesuai dengan keinginan, sesuai dengan contoh tadi untuk nested loop. Kira-kira untuk nested loop sudah selesai. Sekarang kita tinggal berpindah ke array. Jadi untuk array di sini ada contohnya. Ini array membuat data nilai mahasiswa. Kita masuk dulu di contohnya. Untuk array ini program nilai mahasiswa, ada tampilan data, tambah data dan hapus data. Kita lihat tampilan data di sini, jumlah data itu 0. Di sini belum ada, jadi kita harus tambah dulu. Oke, di sini ada Andi, kemudian nilainya 75. Tambahkan, data telah ditambahkan. Dan di sini kita tambahkan di 02 nya dan 82. Tambahkan lagi di sini apa C 003 dan 87. Makan. Kalau kita tampilkan di sini ada rata-ratanya, jumlah datanya, dan di sini ada nilai masing-masing yang setelah kita tambahkan sebelumnya. Oke, jadi kita langsung buat saja. Kita masuk ke dashboard-nya, kita tambahkan filenya array.html. Oke, ini array nested loop. Oke, untuk array kita berikan dulu untuk nama laman webnya, program, data, nilai mahasiswa. Kira seperti ini. Setelah itu kalau kita harus lihat contohnya, di sini ada 4 button, tampilan, dan tambah, hapus, dan home. Di home sendiri agar bisa tampil ke halaman atau pilihan sebelumnya. Kita klik, ada pilihan baru, kemudian kita klik home, ada pilihan sebelumnya. Di sini ada 4 button, atau kita bisa buat div juga bisa. Ini tampilkan data, tambahkan data, hapus data, dan home. Kita lihat di sini. Untuk array, dan data, tambah data, hapus data, dan home. Jadi kalau begini kita harus atur lagi untuk di stylenya. Jadi untuk div sendiri
karena di sini atau kita sebenarnya kita buat button saja supaya tidak. Oke, sebenarnya kalau lift juga lebih efektif, nanti kita buat button saja. Ini oke. Setelah kita sini belum aktif ya, jadi kita harus bikin lagi on click-nya di sini karena saya buat scriptnya di file baru saja. Oke. Ya, untuk di sini kita tinggal klik function, atau bisa juga kita gunakan add event listener. Di sini kita masukkan ID masing-masing. Di sini saya akan gunakan apa ya? Add event listener saja, atau klik saja. Klik jadi ada function masing-masing. Oke, kira seperti ini. Sekarang kita tinggal buatkan function masing-masing. Jadi untuk function show, kemudian function add, kemudian function delete, kemudian function pop. Untuk home saya taruh di atas saja. Oke, kira-kira seperti ini. Jadi untuk tambah data, hapus data, ya itu akan tampil elemen baru. Jadi di sini untuk button-button ini kita taruh dalam satu elemen. Jadi saya beri nama atau ID opsi. Seperti ini. Jadi misal kita klik tambah data, tampilkan data atau hapus data, opsi ini akan hilang. Jadi di sini kita tinggal domain.getOwner by ID untuk opsi, berarti untuk stylenya dan displaynya akan menghilang, berarti display dengan none seperti ini. Itu pun untuk bagian yang lain. Seperti ini. Kira seperti ini, dan setelah itu akan muncul tiap-tiap div untuk pilihan selanjutnya. Di sini untuk div show div ID sama dengan show, dan div ID sama dengan add, dan div ID sama dengan delete. Kalau home karena hanya untuk kembali ke opsi, div ID opsi, jadi tidak perlu kita buat seperti ini. Contohnya kita lihat seperti ini. Jadi untuk show, add, dan delete, atau kita lihat dulu hasilnya di browser ada A. Di sini saya ubah displaynya menjadi none, jadi akan menghilang. Nah, setelah kalau kita klik functionnya atau functionnya berjalan,
Nanti dia akan tampil. Jadi di sini akan tampil, berarti dia blok di sini. Blok. Oke, jika kita klik, maka akan muncul tulisan A pada dengan elemen dengan ID show. Kalau add belum ada, kita isi. Oh ya, untuk form sendiri kita taruh di luar saja, seperti ini. Jadi dia ada di bawah. Kalau mau kita taruhnya di atas, kita coba dulu. Tapi itu dia, kita taruhkan margin saja, tekan margin dekat 50. Ini untuk margin top. Oke, kira-kira seperti ini. Setelah itu kita tinggal buatkan untuk elemen barunya ini masing-masing. Untuk tampilan datanya, ini saya pisahkan dulu. Oke, ini untuk tampilan data. Tampilkan data. Dan ini untuk tampilkan data. Dan ini untuk hapus data. Oke. Sekarang kita tinggal untuk show di sini, maka dia kita bikinkan function baru, yaitu tampil saja. Di sini kita tinggal buatkan function tampil. Yaitu kita buat tabel. Tapi sebelum itu kita buat dulu di sini untuk array masing-masing. Jadi untuk array nama, array name, dan array nilai. Yaitu untuk tampil sendiri karena kita akan membuat tabel, jadi tampil sama dengan menggunakan nested loop ya bersama. Kita tinggal mengambil nama, jadi kita itu saja konsepnya. Seperti ini. Show, oke. Kita copy paste, dan untuk variabel itu karena di sini untuk membuat tabelnya sendiri, kalau kita lihat di contoh ini, jadi ada 4 kolom, sedangkan barisnya itu mengikuti banyak data. Jadi di sini kita akan untuk perulangan yang untuk tampilkan data ini, kita akan buat 2 perulangan juga, perulangan baris dan perulangan kolom, karena untuk perulangan barisnya ini sifat dinamis, jadi kita gunakan perulangan. Kalau statis tidak usah kita buat. Di sini dinamis, kita buat double 0 untuk barisnya sendiri. Jadi karena banyak data ada 3, kemudian tambah dengan ini kolom headernya, berarti ada 4, berarti 0 sampai 4 ini. Dan elemen table, sedangkan untuk kolomnya juga untuk barisnya, oh iya, ini untuk kolom ya, maaf, ini jadi di sini 0, jadi untuk banyak barisnya itu mengikut ini, jadi mengikut banyak data ya. Di
di sini sama dengan, jadi misal ada 4, misal di sini kan ada 3, berarti 0 sampai 3, jadi ada 4 baris. Kemudian untuk kolom, nah kolom juga ada 4 kolom, nomor, nama, nilai untuk nomor urutnya. Jika J sama dengan 0, di sini nomor ini, kemudian else if J sama dengan 1, oh di sini 0 sampai 4. Ini nama, kemudian name, kemudian nilai. Oke. Ini untuk J sama dengan 0 atau untuk baris pertama. Di sini untuk if sama I sama dengan 0. Jadi ini untuk baris pertama. Sedangkan untuk baris yang lain itu tinggal ikut saja. Hampir sama, yang berbeda hanya baris yang nolling. Atau di sini kita buat min 1 saja. Min 1. Kayak di sini min 1. Dan kita rekod lagi ke depannya. Dan kita masukkan yang ini. Oke, seperti ini. Karena untuk array kan mulai dari 0, jadi kita startnya sebelum 0, 1. Jadi untuk nomor dia input jadi I plus 1. Misal untuk data 0 berarti nomor urutnya 1. Itu, dan nama indeksnya I, itu pun name indeksnya juga I, dan begitu pun juga nanti dengan nilai. Jadi karena di sini dia perulangannya kolom dan baris, berarti untuk tabelnya itu kita buat satu tabel saja. Jadi membuat tabel tidak berulang. Jadi kita taruh di luar perulangan, dan barisnya kita taruh di atas. Jadi ada perulangan baris dan perulangan kolom. Begitupun dengan yang ini kita taruh di luar untuk shell untuk elemen HTML-nya nanti. Setelah itu untuk ini kita taruh keluar begini. Oke, untuk di sini untuk ID-nya kita input yang di sini, yaitu show child table. Oke, kita lihat dulu. Mungkin ada yang kurang. Oke, kita coba sini. Oke, sesuai. Setelah itu kita tampilkan juga di sini untuk banyak data. Jadi untuk banyak data sendiri, dia juga berada di show ya. Main get element by ID show inner HTML dengan banyak data atau jumlah data. Jumlah data itu sama dengan I plus, kita ambil salah satu panjang dari salah satu array, kita ambil nama saja, nama.length seperti ini. Jadi jumlah data 0, belum isi. Untuk rata-ratanya, tapi kalau rata-ratanya, kalau misal belum ada data kemudian tambah rata-ratanya, maka yang akan muncul bisa saja undefined atau bisa saja not a number. Jadi di sini kita bikin percabangan atau syarat jika salah satu panjang array itu, jadi ini untuk array ini panjang ketiga array ini akan selalu sama. Misal
bertambah data satu, berarti ini juga ini bertambah, dan ini bertambah, agar nanti tidak terjadi kesalahan. Jadi misal B besar sama dengan 0, berarti di sini akan muncul juga rata-ratanya. Untuk mencari rata-rata dengan array, berarti untuk kita gunakan for. Untuk for ini kita gunakan variabel i sama dengan 0 dan i kurang, kita ambil rata-rata nilai. Karena kita gunakan rata-rata nilai, sebenarnya bisa juga panjang yang nama .blank, tapi kita gunakan nilai saja. Dan sini saya ambil variabel jumlah ya, variabel jumlah. Setelah itu kita akan bagi dengan banyak datanya. Oke, jumlah data sama dengan 0, jumlahnya. Setelah itu jumlah kita akan tambahkan terus dengan perulangan, yaitu nilai dengan indeks i. Setelah itu kita di sini incrementnya. Oke, dan itu kita tambahkan dengan ini rata-rata nilai. Ini kalau nilainya ada atau datanya ada. Kalau tidak ada, dia tidak akan tampil. Jumlah per nilai. Agar jumlah data tidak menghilang, di sini plus sama dengan. Oke, karena belum ada data, jadi dia tidak akan tampil dulu rata-ratanya. Sekarang kita masuk ke function untuk tambah data. Untuk tambah data sendiri kita buat saja untuk elemennya di HTML. Jadi untuk tabel, kita buat tabel untuk kolom inputnya. Seperti ini. Setelah itu pindah baris. Salah di sini. Input di sini. Ini teks saja. Oke, seperti ini. Kemudian ada baris, masukkan nim, setelah itu masukkan nilai, sini number. Oh ya, di sini lupa ID-nya. Oke, seperti ini. Jadi untuk add-nya belum tampil ya. Kalau kita lihat hasilnya dulu sementara, kira-kira seperti ini. Oh ya, tambah button lagi. Button tambah data. Ini kita buat function baru, yaitu tambah. Oke, kira-kira seperti ini. Kita sekali lagi. Oke. Setelah tampil atau elemen add ini tidak tampil, sekarang kita bikin lagi function untuk add sendiri. Ini sudah sesuai, kita tinggal buat formnya nanti.
Untuk tambah sendiri, function tambah. Kita tinggal masukkan sini, kita tinggal push kita ambil nilainya, dokumen get element by ID dari elemen HTML untuk inputnya. Jadi untuk push sendiri berarti dia ada push, ada pop. Jadi untuk push sendiri berarti dia ada pada indeks terakhir. Push ada unshift. Kalau unshift dia berada pada indeks paling awal. Kalau push dia berada pada indeks paling akhir. Karena saya ingin tempatkan berada pada indeks paling akhir, gunakan push. Atau bisa juga kita gunakan kita sebut nama variabelnya dengan indeks panjang variabel dikurang 1. Sini saya gunakan push saja. Name, kemudian nilai. Untuk nilai sendiri karena ya saya ingin gunakan sebagai angka untuk menghitung nanti rata-ratanya, jadi saya gunakan parse int. Oke, seperti ini. Setelah itu kita masukkan alert, data tersimpan atau data telah ditambahkan. Contohnya nanti satu nilainya 77. Sini belum. Function tambah. Kemudian get element by ID, value, masukkan nama, name, dan nilai. Ini value dari 0 untuk array baris 85. Oh, di sini teksnya. Kita ulang. Kita tambahkan. Data telah ditambahkan. Berhasil. Itu kita buat lagi untuk function untuk menghapus. Kita simpan dulu. Dengan yang ini kita tinggal saja yang sebelumnya. Kali ini kita hapus berdasarkan name. Jadi di sini input, tag-nya number atau text di sini, text ID, nama del, data del. Oke, setelah itu kita buat labelnya. Jadi masukkan name yang ingin dihapus. Ini data yang name yang datanya ingin dihapus, seperti itu. Yang akan dihapus datanya. Seperti ini. Kita tampilkan dulu. Kita modifikasi dulu stylenya. Oke, seperti ini. Setelah itu kita tambahkan button. Klik, hapus data. Setelah itu kita tinggal buat function di scriptnya. Ini untuk tambah. Setelah itu untuk function hapus sendiri beda lagi. Sini saya akan menggunakan ulangan. Sini for kita gunakan while. Coba gunakan while dengan 0, kemudian while
jadi kurang. Di sini kita ambil salah satu panjang dari cluster array menggunakan nim, dan jika yang dicari kita dapatkan nim yang ingin kita hapus, kita dapatkan. Agar sesuai, kita misal berarti kita ambil dokumen get element by id, data delete value itu sama dengan name dengan indeks i. Berarti di sini kita tinggal hapus data tersebut. Berarti kita gunakan splice ya, splice. Jadi untuk berarti datanya semua terhapus. Jadi bukan hanya nim terhapus, nama, nim dan nilainya juga akan terhapus. Jadi di sini i dan dihapus satu seperti ini. Jadi indeksnya data yang ingin dihapus yaitu i, jadi data yang akan dihapus sebanyak satu seperti ini. Untuk name dan nilai, yaitu kita buat alert seperti ini. Kalau misal tidak ada data yang ditemukan berdasarkan nim itu, di sini data tidak ditemukan seperti ini. Kita coba kan tim yang akan dihapus datanya 001 belum masuk ya. Oh, di sini kita plus karena saya menggunakan while di sini. Oke, kita coba. Kelihatan hasilnya. Berdata tidak ditemukan while kurang blank. Oh ya, karena di sini syaratnya belum ada data sama sekali ya, jadi tidak akan kelihatan karena nim.blank juga 0, ini juga 0. Jadi sekarang kita tinggal buat dulu function home-nya. Function home-nya kita yang ini ya, juga sebenarnya. Oke, sini kita tinggal atur-atur saja. Opsinya menjadi blok karena sebelumnya non. Setelah itu untuk show-nya menjadi non, add-nya menjadi non, dan del juga menjadi non. Setelah itu kita tinggal masukkan function home ini ke tiap function di bawahnya, contohnya untuk tambah dan hapus. Seperti ini. Oke. Setelah itu kita masukkan data, belum ada, tambah dulu Andi 001 nilai 90, data telah ditambahkan, dan itu kita tambah lagi ini yang tadi ini, kemudian di 002 nilai 75, tambah lagi C 003 87, dan kita tambahkan lagi Dadang
004 nilai 92. Oke, data telah ditambahkan. Kerja langsung masuk home, masukkan data. Setelah data 4, rata-rata nilai 2,5. Di sini ada yang salah. Oh ya, di sini harusnya nilai ya, bukan NIM. Oke, kita sama ini juga harusnya beda baris di sini. Oke, seperti ini. Kita ulang. Andi 001 nilai 90. Kita tambahkan. Dan di 002 nilai 45. Kita tambahkan. Tambah lagi. Ici 003 nilai 95. Tambahkan. Dan dadang 004 nilai 8. Tambahkan. Jadi jumlah data ada 4, rata-rata nilai ya sudah sesuai ya dengan nilai ini rata-ratanya untuk 4 nilai ini. Sekarang kita tinggal gunakan untuk ini data, masukkan NIM yang akan dihapus datanya. Contohnya saya masukkan 005, data tidak ditemukan. Jadi di sini dia terjadi unit looping. Bisa juga kita gunakan seperti ini. Kita ulang ya, ini looping di sini. Kita coba seperti ini. Kita pindah tab. Kita ulang. Kita hapus ini tadi datanya. Oke, ini berfungsi benar dan data. Oke, kita ulang. Kita tambahkan Budi 002 85 hasil dan C 003 95. Oke, kita tambahkan, kita berikan rata-rata nilai 90. Oke, sekarang kita hapus. Saya ingin hapus Budi ya, 002 nih. Kita hapus, data tidak ditemukan. Ini telah dihapus. Ada keliruan di sini. Di sini kita hapus saja alert yang ada di sini. Ini juga bisa. Kita ulang lagi 001 90 di 002 85 Ici 003 95. Oke, sesuai. Sekarang kita tinggal hapus. Kita ulang 002. Jadi data telah dihapus. Oke, kita berikan sudah tidak ada. Kita hapus lagi 001 atau 004. Tidak ada yang terhapus. Misal 001 di terhapus Andi. Oke, ini jadi sudah sesuai dengan contoh tadi, contoh yang saya tampilkan sebelum kita praktekkan untuk mengenai array. Jadi kira-kira untuk contoh mengenai nested loop dan array kira-kira sudah selesai. Terima kasih telah menonton. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.